Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunia Sabda Berkarya, hari ini kita akan memasuki video yang baru. Ya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa berbagi tentang satu, ya, di belakang layar ya, apa saja persiapan saya ketika sebelum memulai untuk membuat video di YouTube ya. Sebagai seorang guru tentu harus ada persiapan lengkap. Nah, ini saya baru saja menyisir rambut karena sudah tadi dari rumah itu sepeda motor dan juga pakai helm ya, pakai helm supaya aman, dan sampai di sekolah harus kembali minyak rambut dan disisir. Nah, kita akan melihat apa-apa saja ya persiapan dari seorang guru YouTuber yang hari ini kita harus bisa melihat apa saja persiapannya agar dalam membuat video pembelajaran itu dia siap ya untuk membuat video pembelajaran ya secara tepat dan juga secara lengkap ya persiapannya. Ya, merencanakan keberhasilan adalah suatu hal yang penting, maka perencanaan ini harus bisa dimaksimalkan ya. Gagal dalam merencanakan itu sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Sekali lagi, gagal dalam merencanakan maka akan merencanakan sebuah kegagalan. Untuk itu kita tidak ingin ya, kita harus menginginkan berhasil dalam setiap usaha kita. Bagaimana upayanya? Nah, kita lihat. Nah, sekarang ya, kita lihat ini meja kerja saya ya. Ternyata bentuknya begini ya. Nampaknya sekilas agak berantakan, tapi ini baru saja dikeluarkan. Yang pertama kita harus siap dengan ya tripod ya. Tripod ini ya, ini kotaknya. Ya, ini harus siapkan untuk bisa menyiapkan sebagai tempat berdirinya handphone gitu ya. Jadi nanti handphone kita letakkan di sini, bagian sini, supaya dia bisa, kakinya kita tegakkan dulu begini ya. Ya, setelah tegak, oke. Kemudian juga kita tempatkan di posisi yang pas ya, posisi yang pas. Misalkan di mana? Misalkan di atas meja begini ya. Atas meja bisa juga begini, sehingga kita saat meliput ya, saat liputan itu kita bisa ini ya, lebih kurang begini gambarannya. Kita bisa melihat tampilan-tampilan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita akan pasang handphone ini. Kita akan pasang handphone ke tripod dulu. Oke. Oke pemirsa, kita pasang dulu ke tripod. Nah, kita atur lagi posisinya. Nah, begini. Nah, di teman-teman sekarang sudah stabil ya. Tadi itu kita masih memakai ya tangan ya, manual. Kita masih pakai tangan untuk bisa mengambil video. Nah, sekarang sudah ada tripod ya, tripod tadi ya, tripod. Ini bukan promosi. Ini saya beli di Padang, dan juga banyak guru-guru yang sudah memesan ya. Di tripod ini cukup murah, harganya lebih kurang 100.000. Ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih murah juga ada ya. Tapi saya beli ini yang standar lah ya. Ya, tipe 3120A. Oke. Apalagi ya selain ponsel Android, kemudian tripod ya, tripod tadi. Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang disiapkan oleh guru ya, guru dalam pembelajaran daring, yaitu konsep materi ya. Konsep materi yaitu contohnya buku yang saya ambil ini adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam, buku IPA ya. Buku IPA dari Kemendikbud ya, RI 2018 yang edisi revisi. Jadi saya sebagai guru IPA menyiapkan buku-buku sebagai panduan ya untuk pembelajaran, yaitu buku guru ya, buku guru ya kelas 9 ya, karena sekarang saya mengajar kelas 9. Oke, ini tampilannya. Nah, ini nanti akan membantu kita sebagai guru, membantu saya untuk perekaman syuting ya. Jadi saat syuting ya, ini buku ini bisa kita letakkan di bagian belakang handphone ya. Jadi posisinya begini ya, ini handphone, ini buku. Jadi handphone itu ada di depan buku, sehingga kesannya kita itu memang menguasai seluruh materi. Memang iya ya sebenarnya, tapi supaya kita teratur, supaya terstruktur, kita juga melihat buku, sekali-sekali juga melihat buku ya. Jadi
panduan kita tetap pada buku, karena manusia itu juga kadang-kadang khilaf, lupa, tidak selamanya ingat, maka harus dibantu dengan buku atau mungkin handout atau mungkin printout yang lain sebagainya. Jadi bebas teman-teman mempersiapkan bahan sumber belajar ini, bahan ajar ini, boleh buku, boleh handout, boleh LKS, boleh yang lain sebagainya. Yang penting itu bisa membantu teman-teman untuk liputan ya, untuk rekaman video. Oke, setelah itu, setelah buku, kemudian teman-teman juga harus sebagai guru YouTuber ya, siapkan juga ini ya, headset ya, earphone atau headset. Ini gunanya untuk saat editing video ya. Saat editing video itu kita butuh headset agar hasil rekaman video pembelajaran itu bisa kita edit sesuai dengan suara ya, suara yang ada video dengan yang kita dengarkan. Jadi pas apa yang kita lakukan itu kemudian keluar teksnya begitu ya. Jadi seragam. Biasanya di sebuah ruangan terbuka begini ya, itu biasanya banyak suara lain yang mungkin bisa mengganggu frekuensi suara di sini gitu ya. Jadi kita butuh earphone untuk bisa mendengarkan video secara lebih jelas ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menyiapkan charger. Ini antisipasi jika kita lupa mencas ketika malam hari. Jadi handphone dan Android atau ponsel pintar itu, smartphone itu juga butuh persiapan untuk cas. Kemudian juga power bank. Power bank itu merupakan ya penyimpan energi listrik ya. Jadi kita seandainya mati lampu, karena apalagi di pedesaan itu sering mati lampu jika hujan atau mungkin sudah cuaca agak buruk, itu maksudnya cuaca ini ya, badai-badai gitu ya. Jadi biasanya sudah mati lampu. Nah, ini bagus sekali teman-teman memiliki ya ponsel power bank ini untuk bisa mencas kembali handphone melalui power bank. Kemudian teman-teman juga saat saat mengajar ya, jika ini pembelajaran yang klasik yang biasa ya di kelas, itu teman-teman butuh nih speaker ya. Speaker ini banyak ya, speaker aktif, speaker monoton juga bisa. Speaker ini bisa kita colokkan di sini, colokkan untuk speaker dari laptop ya, dari laptop ke speaker ini ya. Jadi bebas mau speaker apapun bentuknya, yang penting ini bisa kita pakai untuk memperkeras suara ya, pengeras suara di kelas. Karena untuk jangkauan satu kelas ini sudah saya coba, insya Allah cukup lah untuk ukuran kelas 8x8 ya. Jadi cukuplah untuk sebuah ruangan kelas suaranya sampai ke belakang. Kemudian teman-teman juga pastinya yang pasti adalah yang pasti laptop. Ini sesuatu yang harus ada dalam pembelajaran, itu notebook atau laptop yang sering kita sebut dengan laptop itu. Ini juga harus ada dan harus dikuasai oleh guru-guru agar saat mengajar itu tidak tidak klasik ya, tidak ceramah melulu. Jadi sekarang ini pembelajaran kita sudah harus mengarah ke multimedia ya, atau media interaktif, sehingga siswa pun lebih bersemangat dan lebih minat untuk belajar gitu ya. Apalagi dengan tampilan gambar-gambar, video-video yang itu berhubungan dengan materi pembelajaran. Apalagi ya berikutnya, kalau ada cas handphone pasti ada cas laptop atau notebook. Jadi jangan sampai lupa membawa cas laptop dan cas notebook sebagai antisipasi kita jika baterai ponsel maupun notebook itu sudah dalam keadaan kritis ya, atau emergency battery. Jadi silakan teman-teman siapkan semua itu. Kemudian untuk persiapan istirahat siang itu teman-teman juga harus siapkan ya. Siapkan boleh minuman, boleh apapun yang teman-teman siapkan. Kalau saya tuh siap menyiapkan kopi ya, kopi saset. Jadi silakan teman-teman siapkan sendiri untuk menambah semangat siang harinya, karena siang hari itu biasanya sudah energi kita sudah terkuras. Jadi kita butuh sesuatu yang membuat kita tuh kembali fresh gitu ya, kembali segar atau kembali bersemangat ya. Boleh dengan makanan, minuman, bebas, yang penting bisa membuat teman-teman segar kembali ya. Itu dulu ya. Kemudian mouse optik ini yang terakhir.
mouse optik ini mouse yang bisa menjangkau 10 meter. Jadi kita bisa memakai mouse optik ini. Kita buka dulu ya, mouse optik kita buka, dalamnya ada USB kecil ya, USB kecil. Oke, ini kita pasang lagi di belakang baterai, pasang lagi di bagian laptop. Jadi kita pasang di bagian laptop ya, bagian sini ya, bagian baterai sini. Nah, setelah kita hidupkan, maka ini bisa dipakai ya tanpa kabel ya, tanpa kabel sejauh 10 meter. Jadi sebagai seorang guru pun juga bisa ya, kalau kita tidak punya ini ya, remote control slideshow di PowerPoint, paling tidak guru sudah punya ini ya, mouse optik, agar tidak payah-payah untuk ke meja depan gitu ya. Dan guru pun juga bisa kemana-mana perginya, ke bagian belakang meja siswa, ke bagian samping kanan, samping kiri. Jadi guru bisa langsung menggunakan di meja manapun ya, selama itu jaraknya masih 10 meter dari radius laptop ya, dengan mouse ini. Kalau dalam kelas itu biasanya nggak sampai 10 meter ya, paling-paling dari depan meja guru sampai ke meja siswa paling belakang itu paling-paling maksimal sekitar 7 meter atau 8 meter, itu pun sudah besar ya. Jadi insya Allah ini sudah cukup membantu itu ya. Dan untuk masa pandemi ini, masa pandemi COVID-19 ya, ini satu hal yang wajib kita gunakan, yaitu masker ya, masker merupakan sesuatu yang wajib kita pakai, meskipun sebagian agak merasa gerah atau panas ya, sesekali bisa kita longgarkan dikit gitu ya. Kalau seandainya panas dikit, gini lah ya, paling tidak kita sudah memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah setempat ya, Pemda dan Pemprov semua ya, dari pusat, daerah, dan sampai ke daerah kita ya, provinsi, daerah, itu semua sudah mewajibkan kita untuk memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga social distancing ya, menjaga jarak ya. Jadi semua sudah kita patuhi, insyaallah. Mudah-mudahan kita dengan berikhtiar kita bisa terhindar dari penyakit yang membahayakan itu ya, yang mematikan itu, yaitu COVID-19. Oke teman-teman, itu dulu untuk persiapan guru saat mengambil liputan ya, video pembelajaran atau video apapun itu, atau guru YouTuber. Jadi para guru di meja kerjanya pun sudah harus siap dengan peralatan ya, perlengkapan ya, seperti ini ya. Kita bisa melihat ya perlengkapan di meja kita gitu ya, meja saya. Jadi sebagai seorang guru harus siap dengan segala peralatan agar persiapan pengambilan video itu memang maksimal gitu ya, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kurang. Jangan sampai ketika sudah asik rekaman baterai HP-nya habis gitu ya, atau lowbat ya, sehingga bisa mengganggu konsentrasi kita saat rekaman. Dan juga jangan sampai teman-teman tidak sarapan pagi, usahakan ya semua sudah lengkap, kita juga harus siap gitu ya. Sudah makan dari rumah, sudah minum gitu ya, sudah siap, sudah mandi pastinya ya, sudah harum, sudah wangi, dan sudah rapi pastinya. Jadi teman-teman silakan juga persiapkan versi teman-teman ya, agar teman-teman juga siap untuk berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang itu bisa menginspirasi banyak orang, dan pastinya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita ucapkan, yang kita bagikan, yang kita sebarkan itu adalah manfaat ya, bukan mudarat ya. Setiap yang bermanfaat itu bagi orang lain, itulah sebagai amal ibadah kita. Jika itu baik, teman-teman bisa ambil ya, jika itu buruk, teman-teman bisa buang gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ya liputan video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share, dan berikan komentar teman-teman agar bisa mendapatkan postingan video yang sesuai dengan request teman-teman. Oke, hari ini cukup saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور هالعين والضي قلبي بعدكم مو حي متى يا خلي تجيني سنين عدت عليا والفرقة ما هي